Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari bioteknologi ini? Dan juga produk apa saja yang sudah bisa dihasilkan dari bioteknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bioteknologi di kelas 9. Nah, ternyata bioteknologi sudah kita rasakan manfaatnya. Mungkin dari kehidupan sehari-hari kita sudah sering merasakan produk dari bioteknologi. Contohnya apa? Nah, bioteknologi yang sederhana yang bisa dimanfaatkan adalah contoh dari bidang pangan adalah tempe, tape, dan roti, keju, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa jenis dari produk bioteknologi yang sudah kita sering konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata banyak juga produk bioteknologi yang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Nah, bioteknologi itu berasal dari dua kata, bio dan teknologi. Nah, bio sendiri itu adalah makhluk hidup, artinya. Kemudian teknologi ya berarti teknologi. Nah, bioteknologi adalah segala jenis teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup dalam prosesnya. Nah, bioteknologi terkait dari ayat Al-Qur'an. Nah, di sini saya kaitkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, di sini Allah sudah menurunkan air hujan dari langit dan juga menumbuhkan dari air hujan itu segala jenis buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan cara kita memanfaatkan segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan itu untuk kepentingan kita sendiri yang bermanfaat. Jadi dengan cara seperti itu kita bersyukur. Nah, ini pembagian atau klasifikasi dari bioteknologi sendiri. Nah, bioteknologi terbagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini yang masih tradisional, masih sederhana. Kenapa? Ya karena di sini bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme secara langsung dalam prosesnya. Contoh dalam proses pembuatan tempe. Nah, dalam proses pembuatan tempe kita membutuhkan eh, jenis makhluk hidup dari jamur yaitu jamur rhizopus contohnya. Kemudian tape juga. Kalau tape kita menggunakan ragi. Kemudian ada lagi yang lain misalkan adalah kecap, kemudian yogurt. Kalau yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus. Nah, bioteknologi konvensional ini ciri-cirinya apa saja? Ya menggunakan teknologi sederhana. Jadi semua orang bisa membuat produk bioteknologi menggunakan bioteknologi konvensional. Kita bisa membuat tempe, membuat yogurt, membuat tape dengan cara yang sederhana, tak perlu teknologi yang canggih. Kemudian biayanya relatif murah dalam pembuatannya karena bahan-bahannya juga cukup banyak dan mudah untuk dicari. Kemudian tidak menghasilkan sifat organisme yang baru karena hanya menghasilkan produk saja tapi tidak menghasilkan sifat organisme yang baru. Berbeda dengan bioteknologi modern, bioteknologi modern ini membutuhkan atau melibatkan teknologi yang disebut dengan rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika ini hanya dapat dilakukan oleh para ahli genetika. Nah, membutuhkan alat yang cukup canggih, mahal, dan juga butuh tempat
yang steril. Nah, untuk dapat menghasilkan produk bioteknologi modern ini. Ciri-cirinya ya menggunakan teknologi yang lebih modern, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, biaya relatif lebih mahal dan dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Contohnya apa? Nah, misalkan dari hasil persilangan sejenis hewan. Nah, atau dua jenis hewan yang kita ingin silangkan. Nah, contohnya apa? Ada persilangan antara singa dengan harimau, itu menghasilkan individu yang baru, memiliki sifat yang baru. Nah, itu adalah contoh dari produk bioteknologi modern. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa bioteknologi itu ada dua jenis ya, yaitu adalah konvensional dan juga modern. Kemudian berikutnya pemanfaatan bioteknologi. Dari dua bioteknologi ini, konvensional dan modern, itu contohnya pemanfaatannya adalah yang pertama bioteknologi konvensional itu kita bisa menghasilkan tanaman dari hidroponik atau menanam dengan air, kemudian fermentasi. Nah, fermentasi ini contohnya adalah pembuatan tadi tape, kemudian yogurt dan lain sebagainya. Kemudian ada ekstensifikasi pertanian. Kalau ekstensifikasi pertanian ini berarti perluasan lahan. Kalau satu lagi intensifikasi pertanian ini adalah memanfaatkan lahan yang ada. Nah, contohnya itu hidroponik tadi. Kemudian kalau bioteknologi modern, nah itu contohnya adalah rekayasa genetika, inseminasi buatan atau kawin suntik, kultur jaringan, dan juga hibridisasi atau bisa disebut salah satunya adalah kawin silang. Hibrid itu kan berarti peralihan atau gabungan. Nah, ini manfaat dari bioteknologi bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pangan, dan bidang peternakan. Nah, 4 bidang ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja sih pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian, kemudian bidang kesehatan, kemudian dalam bidang peternakan. Nah, mohon disimak baik-baik. Nah, yang pertama bioteknologi di bidang pertanian. Nah, bioteknologi di bidang pertanian contohnya itu ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini kita bisa menghasilkan tanaman dari satu jenis tanaman saja tanpa perlu ada persilangan atau perkawinan di situ. Nah, kultur jaringan ini membutuhkan atau memanfaatkan sifat totipotensi dari tanaman. Apa itu sifat totipotensi? Nah, pada tanaman ternyata kita bisa menumbuhkan sebuah tanaman baru atau individu baru dari hanya potongan kecil dari bagian tanaman. Misalkan daun kita ambil, kemudian dengan cara atau proses kultur jaringan itu kita bisa menumbuhkan tanaman-tanaman baru tanpa harus melakukan persilangan atau pembibitan. Nah, di sini itu bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat dan juga tanpa membutuhkan area yang besar atau luas. Kemudian ada teknologi nuklir, kemudian pengelolaan lahan pertanian. Nah, pengelolaan lahan pertanian tadi ini ada ekstensifikasi dan juga intensifikasi lahan. Kemudian teknologi hidroponik, rekayasa genetika, dan pembastaran. Nah, pembastaran ini contohnya adalah kawin, persilangan. Kemudian dari bidang kesehatan. Nah, dari bidang kesehatan kita bisa memanfaatkan bakteri Escherichia coli untuk menghasilkan hormon insulin. Apa sih hormon insulin itu manfaatnya bagi manusia? Nah, hormon insulin itu manfaatnya dari dalam tubuh kita itu dihasilkan di pankreas. Nah, insulin sendiri itu bisa mengatur kadar gula dalam darah. Orang yang kekurangan hormon insulin itu akan menderita penyakit diabetes. Nah, orang-orang yang menderita penyakit diabetes itu pankreasnya sudah tidak baik dalam memproduksi insulin atau kurang dalam memproduksi insulin. Nah, pasti ketika hormon insulin dalam tubuh berkurang, itu kemungkinan orang itu akan menderita diabetes. Nah, produksi hormon insulin bisa digunakan atau menggunakan bakteri Escherichia coli.
Kemudian program bayi tabung atau dikenal sebagai in vitro fertilization. Jadi fertilisasi di luar tubuh atau di dalam tabung, tapi di luar tubuh manusia. Kemudian bioteknologi di bidang pangan. Nah, bioteknologi di bidang pangan ini kita bisa memanfaatkan dalam proses fermentasi pembuatan yogurt, kemudian pembuatan tempe, roti, keju, kemudian oncom, kecap, tape, dan lain sebagainya. Nata de coco juga menggunakan bioteknologi. Kemudian protein sel tunggal. Nah, protein sel tunggal ini adalah salah satu alternatif bahan pangan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi pengganti makanan namun menggunakan atau bisa menghasilkan protein dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang baik. Nah, contoh-contoh bioteknologi di bidang pangan, contohnya adalah pembuatan tempe. Nah, pembuatan tempe di sini itu bahannya adalah kedelai. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tempe yaitu Rhizopus. Kemudian tape. Nah, tape itu asalnya bisa dari singkong atau beras ketan. Itu bakteri yang bukan bakteri. Tadi kalau kedelai itu adalah jamurnya Rhizopus. Kemudian ini juga jamur. Saccharomyces ini adalah jamur ragi. Kemudian yogurt berasal dari susu, bahan bakunya adalah susu, menggunakan atau memanfaatkan lactobacillus. Nah, ini adalah bakteri. Kemudian oncom ini berasal dari ampas kedelai, menggunakan atau memanfaatkan jamur Neurospora sitophila. Kemudian ada kecap, asal dari kedelai juga, menggunakan jamur Aspergillus oryzae. Kemudian nata de coco ini dari air kelapa, menggunakan bakteri Acetobacter psilynum. Kemudian keju itu berasal dari susu juga, sama dengan yogurt itu menggunakan Lactobacillus sp. Kemudian bioteknologi di bidang peternakan itu ada hibridisasi atau bisa disebut kawin silang. Kemudian ada rekayasa genetika dan inseminasi buatan. Nah, untuk hibridisasi kawin silang bisa saja menghilangkan antara satu hewan dengan hewan yang lain yang berbeda jenis. Nanti jika memang ada kecocokan, itu akan menghasilkan individu yang baru. Jadi sifatnya berbeda dengan induknya. Contohnya yang sudah dilakukan adalah persilangan antara singa dengan harimau, kemudian kuda dengan keledai, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari hibridisasi. Kemudian inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini adalah kawin suntik. Nah, kawin suntik dilakukan pada hewan-hewan yang terancam punah, yang sulit untuk berkembang biak atau bereproduksi. Nah, itu menggunakan inseminasi buatan, kawin suntik. Jadi diambil spermanya pada hewan jantan, kemudian disuntikan ke hewan betina. Nah, kemudian rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini bisa menghasilkan sifat baru dari suatu individu, dari suatu jenis makhluk hidup atau hewan. Nah, ini adalah kultur jaringan. Kultur jaringan tadi di bidang pertanian adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik atau steril, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Nah, langkah-langkahnya adalah sterilisasi alat dan bahan, kemudian menyiapkan media tanamnya, kemudian mengembangbiakannya dalam subkultur. Nah, subkultur ini ya pasti dilakukan dalam kondisi yang steril. Nah, kemudian ada proses inisiasi. Nah, inisiasi ini jika memang di situ tumbuh individu baru yang lengkap, maksudnya ada daun, batang, dan akar. Nah, kalau sudah
Sampai tahap inisiasi berhasil, baru diaklimatisasi. Nah, kalau aklimatisasi ini adalah proses pemindahan dari lab atau tadi media kultur ke media luar, contohnya tanah. Nah, itu adalah kultur jaringan. Kemudian ini proses pembuatan insulin tadi pada bidang kesehatan. Nah, ternyata kita memanfaatkan bakteri Escherichia coli misalkan untuk membuat atau memperbanyak insulin. Dengan cara apa? Nah, insulin atau gen insulin dari dalam sel tubuh manusia itu diambil, gennya dipotong. Gennya dipotong menggunakan enzim restriksi. Nah, kemudian ini kan berarti gen yang bisa menghasilkan insulin dalam tubuh manusia. Nah, kemudian gen ini disisipkan pada plasmid. Plasmid itu ya sebuah substansi kimia, substansi genetika pada bakteri yang bentuknya lingkaran. Nah, kemudian si plasmid ini nanti dipotong menggunakan enzim restriksi dan juga disisipkan gen insulin yang tadi sudah dipotong dari sel tubuh manusia. Kemudian direkatkan atau ditempel di plasmid bakteri, digabung, istilahnya direkatkan dengan enzim ligase. Nah, jadi enzim yang berperan adalah enzim restriksi untuk memotong gen dan juga enzim ligase untuk menempelkan atau menyambungkan gen tersebut. Nah, kemudian bakteri ini kan sudah memiliki gen insulin. Nah, sementara gen insulin ini tadi bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, bakteri itu kan pembelahannya sangat cepat, reproduksinya sangat cepat, maka nanti bakteri yang sudah membelah diri, bereproduksi secara banyak, itu nanti akan menghasilkan hormon insulin. Nah, insulinnya bisa diambil dari sekitar bakteri tadi. Nah, itu cara memproduksi insulin dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat menggunakan bantuan bakteri. Nah, ternyata bakteri juga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, ini adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan atau ketidaksuburan ya, infertilitas. Nah, bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang masuk ke saluran tuba falopi. Jadi kalau misalkan ada hewan yang punya masa kawin, jadi nggak setiap waktu punya masa kawin gitu. Nah, kemudian waktu kehamilannya itu cukup lama, jadi hewan tersebut kan sulit untuk bereproduksi, maka inseminasi buatan ini sangat tepat untuk bisa menyelamatkan eksistensi dari suatu hewan, misalkan hewan yang terancam punah. Nah, jadi ketika si hewan jantannya diambil spermanya, kemudian disuntikkan spermanya itu langsung ke tuba falopinya si hewan betina, nanti akan terjadi fertilisasi di situ. Jadi tanpa harus menunggu musim kawin. Nah, kemudian ini bayi tabung. Nah, bayi tabung biasa dilakukan oleh orang-orang yang punya masalah kesuburan. Nah, tadi kalau misalkan pada hewan, nah ini pada manusia juga bisa dilakukan, yaitu program bayi tabung. Nah, program bayi tabung berarti kita mengfertilisasi atau mengawinkan antara sperma dengan ovum di luar tubuh manusia. Makanya disebut dengan in vitro, bukan in vivo. Kalau in vivo kan di dalam tubuh, tapi kalau in vitro itu adalah di dalam sebuah tabung atau di luar tubuh manusia. Nah, kemudian kalau misalkan langkah pertama adalah mengambil sperma dan juga mengambil sel telur. Nah, kemudian di fertilisasi di luar tubuh manusia. Nah, kalau misalkan berhasil menghasilkan zigot, nah zigotnya itu nanti akan disuntikkan lagi ke dalam rahim wanita. Nah, tujuannya nanti ya perkembangan janinnya itu tetap berada di tubuh si wanita. Hanya saja fertilisasinya dilakukan di luar tubuh. Nah, ini yang disebut dengan program bayi tabung. Dan ini sudah bisa
menghasilkan keturunan bagi orang-orang yang memiliki masalah kesuburan. Nah, demikian presentasi terkait dengan bioteknologi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp ke saya, bisa. Semoga kalian tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.